Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas daripada mata kuliah Supervisi dan Kepemimpinan yang diampu oleh dosen Dr. Ibu Samia, SPD, Master AG. Lalu di sini kemudian saya izinkan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jamira Jamiat. Sedang menempuh pendidikan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan prodi Manajemen Pendidikan Islam. Kebetulan saya sedang menempuh pendidikan di sana. Nah, adapun fakultas ini saya di Tarbiyah dan Keguruan Al-Tarbiyah. Lalu dengan NIM 122010207. Pada video kali ini yang mana videonya dibuat untuk membereskan terkait tugas ujian akhir semester, yang mana yang saya akan presentasikan itu dengan judul Gaya Kepemimpinan dan Tipe-tipenya. Yang pertama, gaya kepemimpinan. Kawan-kawan, kalau misalkan dilihat daripada kacamata realitas sosial, sebetulnya sering mengingat dan sering memperhatikan daripada gaya kepemimpinan tersebut. Oke, apa sih gaya kepemimpinan itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari beberapa sumber. Yang pertama, gaya kepemimpinan itu adalah sifat, temperamen, watak, dan juga perilaku seseorang agar mewarnai daripada aspek kehidupan, yang mana aspek kehidupan tersebut dapat membandingkan antara individu dengan individu yang lain. Kemudian seseorang menilai dengan pikirannya sendiri, terutama dari faktor segi mewarnai kehidupan. Begitu kira-kira. Nah, oke, kalau misalkan teman-teman bingung, ada pun contohnya. Misalkan seseorang pasti saya juga sangat senang ketika seseorang ataupun teman saya memiliki perilaku yang bersifat memimpin, baik secara behavior ataupun secara multikultural. Misalnya pemimpin A itu kok enak banget ya, kok bisa gini ya. Nah, sedangkan daripada hal tersebut kita akan mengulas lebih dalam apa itu gaya kepemimpinan. Dan saya tidak serta-merta berbicara tentang hal ini, karena berbicara tentang akademisi maka berbicara tentang buku. Nah, buku yang saya rujuk daripada yang tadi saya bicarakan mengenai filsafat dan teori kepemimpinan, pada halaman 6 yang ditulis oleh Dr. Wendy Sepmadi Hutahayan. Oke kawan, mari kita lanjutkan. Adapun seorang tokoh, yang mana tokoh tersebut sering disebut dan sering didiskusikan oleh kawan-kawan tongkrongan saya, yaitu Karl Marx ya. Karl Marx di sini meramalkan suatu terjadinya stagnasi ekonomi, yang dimana keuntungan realitas dapat menjadi sebuah perubahan besar terhadap barang produksi. Begitu kira-kira. Dan hal tersebut pula yang terjadi sekarang ini. Oke, kita akan masuk kepada pembahasan, yang mana pembahasan kali ini
terkait dengan tipe-tipe gaya kepemimpinan. Oke, lanjut. Nah, di dalamnya ada apa aja sih? Di dalamnya mengenai hal demokratis, otoriter, dan laissez-faire. Demokratis, kawan-kawan bisa sering mendengar apa itu demokratis, yaitu menurut KBBI bentuk suatu sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut ikut andil di dalam suatu kekuasaan ataupun perantaraan wakil kalau pada ranah pemimpin. Oke, aman ya, demokratis. Ayo yang kedua otoriter. Otoriter itu tindakan yang serta merta secara naluriah ada pada diri manusia yang berkuasa dengan sendirinya. Kalau kita bisa rapalkan, mengalir dengan tuntutan tertentu. Adapun laissez-faire ini sangat-sangat apa ya disebutnya asing. Kenapa asing? Karena laissez-faire ini itu dari bahasa Perancis, yaitu biarkanlah terjadi. Oke, nanti kita bahas lah. Ataupun secara harfiahnya berbuat dengan sendirinya. Kita akan membahas lebih dalam lagi, kawan-kawan. Yang pertama, demokratis. Menurut jurnal Ilmu Pendidikan Islam yang berjudul Supervisi dalam Pendidikan, pada halaman 149 yang ditulis oleh Dia Wirdatul Ihzab, dia mempelopori definisi demokratis itu seperti ini, kawan. Seorang pemimpin yang memiliki sikap tanggung jawab, begitu juga dengan warga sekolah yang memiliki sikap tanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Mungkin begitu ya kalau misalkan di ranah pendidikan misalnya. Yang kedua, otoriter. Oke. Otoriter merupakan gaya pemimpin yang hanya menekankan kekuasaan pemimpin. Misalnya seorang pemimpin itu harus terus-menerus memperhatikan karyawannya. Kalau contoh tersebut masuk kepada kategori perusahaan ataupun di bidang yang lainnya. Dan yang saya bicarakan ini tentunya sangat-sangat harus dipertanggungjawabkan, karena berbicara akademisi maka berbicara rujukan ataupun referensi. Nah, referensi yang saya lontarkan tersebut ini merupakan jurnal kesehatan Tambusai, karena bagaimana literatur seorang pemimpin di ranah perawat itu lebih mendorong terhadap suatu efisiensi yang dilakukan oleh perawat tersebut. Maka gaya kepemimpinan otoriter di bidang kedokteran sangat-sangat relevan. Mungkin seperti itu. Dan terlebih lagi ini adalah penelitian, kawanku. Kalaupun kawanku tidak sepakat, ya balik lagi ke intelektual teman-teman. Lalu oh iya, mohon maaf kawanku, sebetulnya terlalu jauh untuk membahas kesana kemari ya. Lalu yang nomor tiga ini bisa dikatakan kalau dalam bahasa Sunda contohnya bae we lah sok we urang mah moal miluan. Itu hal tersebut masuk kepada kategori definisi laissez-faire. Saya kuatkan kembali dengan rujukan referensi bahwasanya dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin sedikit sekali dalam menggunakan kekuasaannya atau sama sekali telah membiarkan anak buahnya untuk berbuat dalam sesuka hatinya. Logis kawanku? Oke, mantap. Dan hal tersebut
dibicarakan oleh jurnal Economic Management of Accounting halaman 49 yang ditulis oleh Besat Matayam, dipublish 2019, kira-kira begitu. Masuk ke metodologi penelitian yang saya lakukan terkait definisi-definisi yang saya sebutkan dari tadi awal, memang begitu sangat-sangat membingungkan begitu mungkin ya. Tapi di sisi lain saya menggunakan 5 kategori dasar untuk penelitian ini. Yang pertama, type of data. Maksudnya dari beberapa pengalaman dan bentuk secara konkret, dari suatu cerita ke cerita lain. Begitu kalau type of data. Lalu yang kedua, motivasi. Motivasi itu dorongan yang dilahirkan oleh seseorang untuk berkontribusi terhadap metodologi penelitian ini. Nah, yang ketiga, kawan-kawan akademisi mungkin tidak asing dengan apa yang dinamakan dengan Google. Lalu yang kedua, Google Scholar. Yang ketiga, bukti empiris. Dan yang keempat, yang kelima, yang keenam, kawan-kawan bisa lihat ataupun bisa dengar di apapun lah, khususnya pada ranah sosial, mungkin begitu. Lalu yang kelima, kenapa saya spesifik sampling, berbicara spesifik maka berbicara mengerucut, yaitu yang saya tulis takdir Allah yang terbaik. Karena menurut surat Al-Baqarah ayat 30, inna fi khalqis samawati wa ma fil ard, karena Allah menciptakan manusia untuk memimpin di muka bumi. Kalau lebih jauh itu ada sedikit literatur, malaikat tidak menyetujui apa yang Allah telah apa yang Allah telah tulis dalam Al-Quran. Oke, kita masuk kepada kesimpulan. Demokratis merupakan suatu dorongan agar tetap hidup dan memberikan kebebasan dan kemajuan, baik dari berbagai sektor, mau sektor pendidikan, politik, ekonomi, dan bahkan budaya. Itu kesimpulan dari demokrasi. Lalu yang kedua, otoriter. Suatu tindakan yang menuntut diri sendiri, yang melahirkan kemauan dan selalu dipandang benar. Kira-kira begitu kalau dari otoriter sendiri. Lalu yang ketiga, laissez-faire. Kenapa laissez-faire? Kesimpulannya, menaungi segala aspek berperilaku manusia yang independen dan berbudaya. Kita hidup di zaman yang memang banyak sekali faktor-faktor dari perihal teknologi dan juga perihal ekonomi bahkan politik. Maka saya tulis berperilaku manusia yang independen dan berbudaya. Berbicara maka berbicara banyak, berbicara majemuk antar budaya. Ya paling berbicara suku ataupun berbicara ras yang lainnya. Oke. Nah, terkait dari video kali ini, maka tidak heran jikalau saya menggunakan apa yang di benak saya mengenai teori daripada Abraham Maslow. Teorinya seperti ini. Kalaupun kehidupan itu diciptakan dari kebutuhan fisiologis, maka seharusnya puncak dari fisiologis tersebut ialah implementasi. Karena apa? Karena kebutuhan fisiologis itu merupakan bagian dari kebutuhan kita sebagai manusia. Misalnya minum, makan, mandi, menghirup udara, olahraga, bermain game,
beraktivitas lainnya. Lalu yang kedua, rasa aman merupakan suatu hubungan yang erat dengan orang lain. Begitu kalau rasa aman. Jadi saling mendorong satu sama lain agar tetap berjuang pada suatu arah tertentu, baik organisasi ataupun perusahaan. Yang ketiga, kasih sayang. Kenapa kasih sayang? Ya saya kurang tahu ya, karena saya bukan pencetus daripada teori Abraham Maslow. Lalu saya akan mengejawantahkan kasih sayang. Kenapa kasih sayang? Karena bentuk rasa simpatisan, empati daripada seorang ciri manusia yang memiliki hak dan kewajiban atas tanggung jawab dan realitas moralnya, terkhusus di Indonesia. Begitu kawanku. Yang ketiga adalah sorry, saya sudah marah-marah tapi saya salah. Yang keempat itu penghargaan, terutama bagaimana seseorang dapat menghargai ataupun mengindahkan apa-apa yang telah dilakukan oleh orang lain, lalu menilai daripada perilaku yang dilakukan oleh orang tersebut. Begitu kira-kira dari penghargaan. Lalu yang kelima, yang terakhir, aktualisasi diri. Ketika sudah makan, ketika sudah diberi kasih sayang, ketika sudah diberi rasa aman, lalu ketika sudah dihargai oleh orang lain, maka yang terakhir, aktualisasi diri. Aktualisasi itu apa? Suatu implementasi atau cara kita agar melakukan suatu tindakan yang nantinya di masa depan ataupun yang akan datang memiliki kualitas dan kuantitas sebagai seorang manusia. Itu yang paling berat daripada teori Abraham Maslow, aktualisasi diri. Mungkin begitu kira-kira ya kawan-kawan. Nah, pada menit terakhir ini saya ucapkan terima kasih kepada pemerhati video dan juga konten kreator lainnya. Lalu saya tidak lupa kepada dosen pengampu mata kuliah Dr. Ibu Samia SPD MAG sebagai dosen pengampu saya, lalu motivator saya. Sekaligus saya meminta keridoannya agar tugas saya dapat berjalan dengan sukses. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi, hatur nuhun, adios, salam semuanya, wassalamualaikum. Oh iya, ada pantun. Pantunnya begini, 2 3 tutup gelas, saya pamit dengan melas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.